أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas di Mall Kota Kasablanka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Khusus orang tua kita Bapak Haji Sukimin yang alhamdulillah bisa menemani kita terus, mudah-mudahan beliau sehat. Amin ya rabbal alamin sebagai orang tua kita di sini. Amin. Hadirin, kita sedikit lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Kita berada di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban. Kita berada di minggu terakhir, bahkan di hari-hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kita bergembira, kita senang dengan ibadah, senang dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, bisa beribadah yang banyak di bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Siang ini temanya tentang pemanasan. Karena segala pekerjaan ada pemanasannya, betul nggak hadirin? Pemanasan dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengenal istilah pemanasan. Dalam bahasa Arab taskhin. Kalimat sakhinun artinya hangat. Kalimat sakhona yusakhinu taskhinan artinya pemanasan. Motor kita, mobil kita sebelum jalan diapain hadirin? Dimanasin. Pak Ustadz, memang tuh motor gak bisa langsung jalan. Bisa sih, cuman kata orang bengkel cepet rusak kalau nggak dipanasin. Kita makan siang ada sayur diapain sayur? Dipanasin, diangetin. Problem kita diantaranya hadirin rahimakumullah, sering sekali kita masuk dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah aktivitas, dalam kondisi kita belum panas. Karena belum panas, maka hasilnya tidak maksimal. Jadi sering kita masuk dalam sebuah kegiatan dalam kondisi belum panas, belum siap, belum hangat. Karena belum panas, maka hasilnya tidak maksimal. Apa aja hadirin, segala pekerjaan nih. Segala pekerjaan pemanasan dulu. Orang olahraga ngapain? Pemanasan dulu. Ya kan? Tadi tuh motor, mobil sebelum jalan dipanasin. Ibu-ibu, ya nggak bu? Bu, goreng kerupuk, kan nyalain kompor, taruh penggorengan. Tuang minyak, minyak belum panas, kerupuk diceburin. Jadi nggak tuh kerupuk? Nggak jadi, bantet. Melempem. Apa sebabnya minyaknya belum panas? Coba tuh kalau minyaknya panas tuh, masukin kerupuk, megar nggak tuh? Segede rumah. Pernah saya ceritakan, ada pembantu di Indonesia kerja di Arab Saudi, goreng kerupuk kan kecil tuh. Pasti goreng gede. Kata tuan rumahnya, kata orang Arab, wah Allah, sihir, haram. Dari kecil jadi gede. Ini pemanasan hadirin. Diriwayatkan dalam banyak riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadikan bulan Sya'ban yang mana kita berada di akhir bulan Sya'ban ini sebagai bulan pemanasan. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min Sya'ban. Kata beliau, tidak ada bulan di mana Rasulullah paling banyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Yasumu Sya'ban kullahu, bahkan beliau kata Aisyah hampir sebulan semuanya Nabi puasa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, yasumu Sya'ban illa qalilan, muttafaqun alaihi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Aisyah, hampir setiap hari Rasulullah puasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja. Dalam keterangan hadis ini saya banyak baca, para ulama menjelaskan mafa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan oleh Nabi ngajarin kita pentingnya persiapan. Beliau melakukan bab namanya taskhin, pemanasan hadirin. Pas masuk bulan Ramadan dalam kondisi udah siap, udah panas gitu tuh. Nih, jangan sampai kita kalah dengan ini kan kayak mall-mall kan pemanasan tuh, ya kan? Sekarang supermarket tadi ini kan suasana Ramadan terasa nih ya. Di pusat perbelanjaan paling banyak apa sekarang nih bu? Sirup, biskuit, 5 tuh sirup yang paling laku bulan puasa. Sirup, biskuit, korma, ustadz sama anak yatim. Paling laku ada itu.
Ya, 5 sirup, biskuit, korma, ustadz sama anak yatim tuh bulan puasa susah nyarinya dari anak yatim dari sekarang booking nih. Undang anak yatim puasa besok pas lebaran, pas puasa sibuk ada. Kata anak yatim buka tempat saya, makan apaan Pak? Nasi kotak, oh Pak saya di restoran Pak. Sibuk Pak, sorry ya Pak. Kata anak yatim, Bapak kalau mau undang saya 3 bulan sebelumnya. Dan sekarang booking anak yatim hadirin sibuk. Anak yatim bilang begini, atau gini Pak, ya tulis sekarang buat tahun depan. Sibuk hadirin, apalagi ustadz tidur di motor hadirin. Bulan puasa tuh sibuk. Ini di mana-mana nih ahlan wasahlannya Ramadan ya nggak? Ya kan di spanduk-spanduk di mana orang pasang tanda gembira memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita masuk ke Ramadan tanpa persiapan. Kita masuk Ramadan tanpa pemanasan. Ramadan datang kita belum siap. Perlengkapan ibadah belum siap, ya nggak? Mudah-mudahan jadi pengurus masjid, pengurus musola udah siap-siap nih, karpet segala macam ya nggak? Sound sistem, penerangan, lampu Qurannya, buku doa semua nih. Ya nggak Bu? Mau kena, ya nggak Bu? Saya yakin kalau ibu-ibu sih selalu siap nih. Ibu-ibu kalau bulan puasa nomor 1 hadirin. Meskipun dia yang paling sibuk, nyiapin buka, nyiapin buat sahur, ya nggak Bu? Kalau ibadah nomor 1. Buktinya terawih jam 7, jam 5 mau kena di masjid. Kan terawih jam 7. Terawih jam 7 ini. Mau kena udah baris di musola. Orangnya kagak ada. Ngetekin tempat. Orangnya di rumah cuci piring buka puasa. Film anak ini nak sejadah mama taruh di musola. Dekat tiangnya. Mama pengen belajar. Orang terawih di pintu. Itu ibu paling keren ada itu ibu. Mudah-mudahan istri kita sehat nih, para ibu sehat nih. Karena mereka yang paling sibuk bulan Ramadan hadirin, istri yang paling sibuk. Dia bangun malam juga kan, kalau kita sih orang laki bangun belakangan, istri duluan, ya nggak Bu? Mudah-mudahan sehat para ibu. Kadang-kadang suka lupa juga tuh. Sahur, tengah malam sebelum tidur masak nasi ya nggak Bu? Tuh rice cooker lupa diturunin hadirin. Pas sahur, wah masih air. Saya pernah 2 kali gitu. Mau marah, puasa. Jangan lupa tuh Bu, rice cooker apain Bu? Turunin Bu. Kadang-kadang jadi berantem sahur hadirin. Rice cooker tuh kan kalau kan turunin ya, tek. Lupa turun mesti air, tuh beras tuh begar-begar banget tuh, terendam berapa jam tuh. Jadi persiapan hadirin, jadi Rasulullah menjadikan ini bulan Sya'ban syahrul isti'dadin lidukhuli ila syahri Ramadan. Dia bulan persiapan, pemanasan. Masuk Ramadan udah siap, udah panas gitu. Udah panas. Jangan gak ada persiapan hadirin. Mungkin yang mohon maaf makannya sehari 5 kali mulai ngurangi nih. Ya enggak, pelan-pelan, ya enggak. Jangan sampai sekarang sehari makan 5 kali, besok puasa kaget hadirin. Ya enggak, jam 11 siang bengong tuh. Nah, baik Pak, saya biasanya jam 11 udah 3 kali makan nih puasa. Udah bengong persiapan nih, persiapan. Contoh buka puasa besok kita insya Allah. Kita perhatikan bagaimanakah Rasulullah SAW berbuka puasa. Begini maksudnya, emang makan langsung aja, ada nggak pemanasan nih? Makan yang ringan, kue dulu, baru makan gitu tuh, gitu, strategi. Cuma sengaja pada dia makan kue dulu, baru makan siang. Gitu. Emang langsung makan siang, ada yang kaget ya perutnya? Kaget, kue dulu. Atau maksudnya tambah lagi. Hari kue doang kan. Jadi dari subuh perut kita kosong hadirin, sampai maghrib kosong. Ada nggak yang langsung makan tuh? Begini maksudnya, buka puasa pakai yang ringan-ringan dulu. Sahabat Anas bin Malik bercerita, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya bi rutabatin. Adalah Rasulullah, kata sahabat Anas, berbuka puasa beliau makan rutab. Fa illam takun rutabatun fatumairatun. Kalau tidak ada rutab beliau makan tamar. Kalau tidak ada tamar, beliau sallallahu alaihi wasallam hasawatin min ma'in. Beliau minum beberapa teguk air. Jadi kata sahabat Anas, Rasulullah buka puasa sebelum sholat maghrib. Artinya dia begitu udah azan ngapa ini? Ya buka gitu. Baru sholat. Karena kadang-kadang ada yang mohon maaf merasa masih kuat, Pak, udah azan Pak, ntar dah saya mau sembahyang dulu. Bukanya ntar aja habis sholat. Enggak, buka dulu ya enggak? Buka baru sholat. Apakah yang Nabi makan? Beliau makan rutob. Kalau nggak ada rutob, beliau makan tamar. Rutob dan tamar dua-duanya kurma. Bedanya kalau rutob, kurma masih muda ya. Mungkin yang pernah haji, pernah umroh di kota Madinah ada yang jualan tuh.
di depan Masjid Quba ya, Qiblatain. Warnanya apa tuh? Ada merah, ada yang masih kuning ya kan? Ada yang udah di freezer tuh kan, lembek nih. Ntar di hotel taruh di kulkas ya kan, pas Jakarta namanya rutop, korban yang masih muda. Tanah Abang ada kayaknya, Tanah Abang. Di Mekah nggak ada Mekah. Dia cuma di kota Madinah doang, ada jemaah haji tuh. Jemaah umroh, dia beli di Madinah, kata temennya tar aja bu di Mekah. Dia nggak jadi beli, pas di Mekah nggak ada. Kamu bilang ada, gitu nggak ada nggak tuh, kasian banget. Saya pernah tuh di kota Madinah beli rutop 4 kilo, ya kan? Pas di hotel dari mana tuh? Dari kulkas ya. Teman minta, Pak Ustadz, bagi dong, jangan, saya bilang di botol oleh Jakarta. Nah, saya taruh kulkas di Madinah. Pas ke Mekah, tinggalan ada. Itu kata teman saya, lu pelit sih gua. Tinggalan ke korban 4 kilo. Rutop tadi itu, rutop. Enak ini kayak sawah rasanya ya. Kalau nggak ada rutop, nanti makan tamar. Tamar apaan? Kurma yang biasa kita makan. Tamar. Kalau tidak ada hasawatin min ma'in, beliau itu beberapa teguk air, kemudian sholat maghrib, mungkin baru yang lain. Pelajarannya adalah berbuka puasa dengan yang sederhana dulu hadirin. Pak Ustadz, emang makan nasi langsung nggak boleh. Maksudnya jangan terlampau kebanyakan, ya nggak Bu? Ada nggak tuh yang langsung tuh tek pas ajan maghrib langsung nasi 2 piring, wah, ayam bakar 2, asinan semangkok, wah, sama kolak semangkok lagi tuh, wes, es kelapa muda 2 gelas, sama cendol bakwan 3, wah, terakhir ekstra jos, wah, tahap lu, wah, betul ya terawih tuh, tahap jadi imam lagi, imam tahap mulu. Kalau terawih nanyain makmum hadirin, betul nggak? Kalau jadi imam beban. Saya terus terang kalau dulu Ustadz jadi imam, saya ugah dia bilang, jadi makmum aja. Imam capek hadirin, capek nggak imam? Imam kalau makan kebanyakan, minum kebanyakan, pengen pipis susah. Itu kalau kita jadi makmum, nggak mikir ya. Kita makmum hadirin lupa, kita ngikut-ngikut aja kan. Coba kalau imam mikir nggak hadirin? Imam mikir, apalagi terawih 2-3 tuh. Udah berapa nih? Itu jadi imam berat aja deh. Kalau imam salah jangan ngomelin, itu imam itu berat aja deh. Supaya imam kita sehat nih. Di musola kita kan. Jadi imam berat aja deh, berat. Saya belum jadi makmum enak dah. Cuman enaknya imam nih, enaknya imam. Terakhir Ramadan itu hadiah kan sarung biasanya. Gajah duduk ya, gajah nongkrong. Dari imam biran. Jadi ini apa namanya, buka puasa emang langsung aja ada pemanasannya. Segala hal ada pemanasan muqaddimah. Kayak orang punya produk sebelum launching ada soft launching, gitu kan? Agar pemanasan ya. Sering banget mungkin juga kerjaan di kantor kita hasilnya tidak maksimal karena tidak ada persiapan, tidak ada pemanasan gitu. Tidak ada pemanasan di Quran ada satu surat namanya surat Qaf. Surat Qaf ya. Surat Qaf itu nomornya nomor 50 di Quran. Nomor 50. Dia ada 45 ayat. Mungkin kalau kita buka Quran dia selembar gitu bolak-balik 2 halaman setengah. 40 ayat kira-kira kalau dibaca paling saya pernah nyoba tuh paling 5-6 menit lah. 5 yang lancar ya, kalau lancar 3 hari tuh. Belum lancar, Itu surat Qaf. Silakan dirujuk di tafsir Ibnu Katsir. Banyak sahabat bercerita. Kata sahabat, contoh ada seorang sahabat perempuan namanya Bintul Haris Ibn Nu'man. Dia mengatakan, hafiztu surat Qafin min fi Rasulullah SAW. Kami menghafal surat Qaf bukan karena ngafal. Kami menghafal langsung dari lisan Nabi. Saking seringnya beliau membaca ini surat dalam setiap khutbahnya, arahannya, taujihnya. Begini maksudnya. Imam Ibnu Katsir mengatakan Nabi Muhammad biasa membaca surat Qaf sebelum menyampaikan nasihat, arahan, taujih. Sebagai apa tuh? Sebagai pembukaan, pemanasan hadirin. Kata Imam Ibnu Katsir, surat Qaf itu isinya listimaliha ala badil khalqi. Isi tentang proses penciptaan manusia, tentang kematian, kebangkitan, al-ba'ti, wal ma'adi, wal thawabi, wal jazai, wal jannati, wal nari, wal targhibi, wal tarhib. Surat Qaf bicara mengenai penciptaan manusia, kematian, kebangkitan, hari akhir, surga, neraka, pahala, dosa, motivasi berbuat baik, tentang keimanan hadirin. Kira-kira begini. Sebelum Rasulullah menyampaikan nasihatnya, arahannya, beliau ingin membangun suasana. Ya. Dibaca dulu surat Qaf. Ketika suasana sudah terbangun, baru beliau menyampaikan nasihatnya.
di daerah Bangka nih, di Bangka 2 ada guru kita Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz. Beliau saya ingat pernah menyampaikan nasihat, dia awali membaca surat Qaf. Saya ingat beliau bilang, kenapa saya baca surat Qaf? Karena Muhammad punya kebiasaan membaca surat ini sebelum menyampaikan nasihat. Saya rujuk di tafsir Ibnu Katsir demikian. Kira-kira maknanya kaitan dengan taskhin, hadirin pemanasan. Rasulullah ingin membangun suasana gitu. Ketika suasana sudah terbangun, baru menyampaikan nasihat. Dalam kondisi sahabat sudah siap gitu. Contoh dah, ada acara akad nikah, ya gak? Ada nggak qori biasanya tuh? Kata MC hadirin, sebelum kita mengikuti prosesi acara akad nikah, kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori kan. Biasanya kalau kawinan yang dipilih ayat apa hadirin? Ayat apa tuh? Surat apa? Ar-Rum ya. Tentang apa tuh? Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Masalah perkawinan ya. Cocok hadirin itu? Cocok membangun suasana. Mohon maaf nih, ada nggak orang kawinan baca surat tentang kiamat? Ya zulzilatil ardu zilzalqari baca. Ada nggak hadirin? Itu Quran bukan tuh? Quran. Boleh nggak dibaca? Boleh juga nggak cocok Ustaz. Kan orang mau kawinan. Kan pengantin ketakutan pengantin. Kenapa dibaca surat Ar-Rum? Namanya at-tahayyub an-nafsi. Mempersiapkan tuh, persiapan. Nah, Rasulullah membaca surat Qaf sebelum mengawali taujihnya sebagai taskhin, persiapan. Dan kita pun begitu tuh. Jangan sampai masuk dalam sebuah keadaan, pekerjaan dalam kondisi belum siap. Karena belum siap hasilnya tidak maksimal. Insya Allah sedikit lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan udah siap nih. Amin. Udah siap ya. Perlengkapan ibadah, Quran. Semoga ada rezeki beli Quran yang baru hadirin. Kalau ada rezeki, berapa Quran harganya nih? Gocap, cepet ya. Bagus ya gocap tuh, cepet ya. Beli 5 biji gopek gitu kan, wakafin masjid di musola hadirin. Banyak gak orang baca Quran di masjid nih? Oh, berapa pahala kita dapatkan tuh. Ya kan? Quran yang kita taruh dibaca oleh puluhan orang hadirin tuh. Ya nggak, beli korma, beli air mineral, taruh di musola di masjid. Ada nggak yang ambil tuh? Oh, pahala hadirin, pahala berlipat ganda tuh. Jangan kita lewatkan peluang berbuat baik di bulan Ramadan yang mulia. Sering saya sampaikan, mudah-mudahan yang masih punya orang tua, ini kebetulan insya Allah kalau nggak ada perubahan kan puasa hari Senin. Sebelum puasa ada weekend kan, Sabtu Ahad besok ya. Kesempatan silaturahim ke orang tua, keluarga hadirin ini. Mudah-mudahan ada rezeki kasih hadiah ke orang tua, sama mertua, dari beliin korma, beliin sirup, ya nggak tuh? Yang sering saya bilang yang namanya orang tua dikasih hadiah mana, senang nggak hadirin? Senang hadirin. Sehingga korma yang dimakan oleh ibu kita, korma yang kita beliin. Sirup yang diminum, kita yang beliin hadirin itu. Karena biasa pasti dipakai buat buka puasa. Mudah-mudahan diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk Ramadan dalam keadaan belum siap. Contoh ibadah yang lain, qiyamul lail. Besok insya Allah kita akan banyak bangun di malam hari. Walaupun para ulama mengatakan qiyamul lail di bulan Ramadan adalah tarawih. Tarawih itu adalah qiyamul lail di bulan Ramadan. Jadi kalau udah tarawih dianggap sudah qiyamul lail. Namun tidak mengapa kalau kita tengah malam bangun sebelum sahur ngapain aja deh? Sholat, boleh nggak tuh? Boleh. Kalau ketika tarawih sudah witir, maka ketika nanti malam sholat lagi jangan witir lagi. Ada orang yang mengakhirkan witirnya kan, di tarawih 8 rakaat dia pulang nggak witir, ntar malam ditambahin, ya kan baru dia witir, boleh tuh. Tapi kalau sudah tarawih dianggap sudah qiyamul lail. Nah, tentang qiyamul lail, sering banget kita mendengar riwayat tentang hebatnya qiyamul lail Rasulullah SAW. Ya nggak Bu? Rasulullah kalau qiyamul lail luar biasa. Ya nggak, Aisyah bercerita, apa kata Aisyah? Karena Rasulullah SAW yaqumu minal laili hatta tatafattaru qadamahu. Rasulullah qiyamul lail saking lamanya berdiri sampai kakinya merah-merah, bengkak-bengkak. Ada cerita sahabat Ibnu Mas'ud, dia bercerita, "Shallaitu wara'an Nabi SAW lailatan." Aku pernah sholat malam bersama Nabi. Ini bukan sholat wajib, karena kalau sholat wajib sahabat baik yang ngikutin yang lain, dan Nabi gak mungkin selama ini. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Falam yazal qa'iman." Nabi terus berdiri hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku punya pikiran yang gak enak, punya pikiran jelek. "Ma hamamta?" Kau punya pikiran apaan? Kata Ibnu Mas'ud, "Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu." Aku ingin banget duduk dan meninggalkan Rasulullah sholat sendirian. Saking lamanya beliau berdiri hadirin. Ini cerita menjelaskan betapa beliau Nabi kalau sholat qiyamul lail dirinya lama, hebat gitu hadirin. Tapi hadirin,
Nabi juga mengajarkan pada kita untuk bisa begitu ada persiapannya, ada pemanasan. Contohnya hadis ini nih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain." Kata Nabi, jika engkau ingin sholat malam, bukalah sholat malammu dengan mengerjakan 2 rakaat yang ringan. Betul nggak? Ini kan? Jadi sunnahnya kalau kita qiyamul lail, sebelum kita berdiri dengan rakaat yang lama-lama itu, kita mulai dengan 2 rakaat yang ringan. Kira-kira sebagai apa ini? Pemanasan. Namanya yang enteng sebelum yang berat. Al-qalilu qabla al-katsir. Yang dikit dulu baru yang banyak, hadirin. Ya kan? Jadi supaya nggak kaget, ya kan? Kayak orang ulangan. Dulu kan kalau ulangan begitu kan, kerjain yang gampang-gampang dulu, yang susah belakangan, kelupaan. Kumpulin sama bu guru, ya kan? Di luar baru ingat. Jadi tuh ya, Nabi ngajarin kalau ingin qiyamul lail yang lama-lama itu, bukalah dengan 2 rakaat yang ringan. Bi rak'ataini khafifatain. Bahkan beliau bersabda dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi? Ini riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, "Ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wa bil qailulati ala qiyamil lail." Kata Nabi, minta tolonglah dengan sahur di malam hari agar kuat berpuasa di siang hari, dan minta tolonglah dengan qailulah, tidur sebentar di siang hari agar bisa bangun di malam hari. Ini hadis mengajarkan tentang apa, hadirin? Persiapan. Ya, kata Nabi apa tuh? Makan sahur, ya nggak Bu? Supaya puasanya kuat. Bahkan beliau mengajarkan senantiasa umatku dalam kebaikan kalau mereka mengakhirkan sahur. Sahabat Zaid bercerita, tasaharna ma'a Rasulillah, kan pernah sahur bersama Nabi, thumma qumna ila sholah. Habis sahur ngapain? Sholat subuh. Ditanya Zaid, kam kana bainahuma? Berapa jarak Anda terakhir makan dengan sholat subuh? Kata Zaid, qadra khamsuna ayatan. Seukuran orang baca Quran 50 ayat. Dikira-kira sama dengan baca Quran 50 ayat sama dengan 10 menit. Buat yang lancar. Mana lancar 3 hari itu. Ini hadis tentang asal muasal waktu imsak, Ustaz. Kan kalau kita lihat jadwal imsaknya nih, coba lihat deh. Pasti kalau subuhnya 4.30, imsaknya 4.20, ya enggak? Selalu 10 menit. Ya, hadirin. Dari mana 10 menit, hadirin? Dari hadis ini nih. Kami sahur bersama Nabi, habis sahur kami sholat. Berapa jedanya? Berapa jedanya? Ya kira-kira orang baca Quran 50 ayat dah. Dikira-kira sama dengan 10 menit. Emang para sahabat hobinya ngapain? Baca Quran. Nah, ngukur pakai Quran. Kalau kita kan ya 2 batang lah. Alaihisab. 2 batang lah. Kita hobinya tuh gitu kan. Kan orang ngukur pakai hobi, hadirin. Iya. Itu sahabat hobinya ngapain? Baca Quran. Ya seukuran tilawah 50 ayat kan. Sama dengan 10 menit. Pak Ustadz, emang udah imsak nggak boleh makan? Boleh nggak, hadirin? Boleh, cuma kebiasaan Nabi kira-kira 10 menit sebelum azan ngapain? Udah berhenti gitu. Cuman kalau makan boleh nggak? Boleh. Ya kan, udah azan baru berhenti. Ada yang nanya, Pak Ustadz, azan yang mana nih? Musola kita atau musola orang? Sebab musola saya belum. Ya, ada yang nanya lagi, Pak Ustadz, awal azan apa akhir azan, Pak Ustadz? Berhenti. Saya pernah dulu waktu zaman kuliah dulu di azan. Teman-teman lagi sahur. Udah azan nih, akhi, udah azan. Enggak, ini yang kita berhenti makan kalau udah habis azannya. Kalau udah la ilaha illallah. Itu dari mana dalilnya? Enggak begitu Bang, para ulama nih mengatakan. Udah apa kan? Masa belajar waktu itu dah. Pokoknya udah azan berhenti, hadirin. Udah azan berhenti itu. Tapi Nabi ngajarin kira-kira ada jeda, hadirin, jeda. Jadi dan hadis ini mengajarkan pada kita, beliau Rasulullah sahurnya siang, hadirin. Siang. Jadi kita Nabi minta tolonglah dengan makan sahur agar puasanya kuat, persiapannya. Dan minta tolonglah dengan qailulah, tidur sebentar di siang hari, ala qiyamil lail, agar bisa bangun qiyam di malam hari. Qalilun, sedikit. Qailulatun, tidur sebentar, hadirin. Qailulah bukan 2 jam kebanyakan. Saya pernah ada satu kantor daerah BSD itu. Dia di kantor itu, saya tanya ada apa di pojok-pojokan gitu.
ada ruangan-ruangan buat tidur karyawan gitu. Jadi kalau siang boleh tidur. Kan saya jam 12 sebelum 1 nih. Mungkin ada yang pengen rebahan gitu. Karena tidur siang tuh walaupun sebentar, itu memberikan energi ada. Dalam Islam hukumnya apa nih? Sunnah jadi. Sunnah atau khairullah sebentar. Bukan 2 jam. Ya mungkin 20 menit, 15 menit asal tidur buang ngantuk. Ini hadis penting apa buat dalil. Jadi kalau kita domelin sama istri tidur mulu bang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi minta tolonglah dengan tidur siang untuk bangun malam. Emang mau sholat malam bang? Ya kagak dulu. Ada bola ntar malam. Jadi ini hadis ngajar Nabi. Ternyata beliau bisa qiyamul lail sedemikian rupa. Ada nggak persiapan dari itu? Persiapan. Problem kita adalah kita sering masuk dalam sebuah kegiatan dalam kondisi belum panas. Karena belum panas hasilnya tidak maksimal. Contoh, mohon maaf nih ya, suami istri. Nah, yang tidur bangun yang penting nih. Emang langsung aja bu, mentang-mentang malam Jumat. Nah, ada pemanasannya nih. Saya baca hadisnya bisa ngomong lah. Ya. Dengerin nih, hafalin nih, penting nih bu. Ini hadis riwayat Imam Ad-Dailami terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La yaqa'anna ahadukum 'ala imra'atihi kama taqa'ul bahimah. Falyakun bainahuma rasulun. Qila wa mar rasulu qala al-qiblat wal kalam. Rawahu Ad-Dailami. Kata Nabi, janganlah salah seorang suami mendatangi istrinya, mohon maaf, bagaikan seekor binatang ternak mendatangi pasangannya. Jangan kayak kambing-kambing nanti main lompat-lompat aja gitu. Kata Nabi, falyakun bainahuma rasulun, ada rasul, ada utusan, ada pengantar, ada pembukaan. Gitu tuh artinya. Ngapain ke dulu? Ya nggak pantun. Langsung aja ya nggak. Mesin baru jadi panas seperti mesin lama deh. 4 jam. Jadi kita mohon maaf aja ya. Mesin baru dipanasin ada mesin lama. Ngapain kita? Ayah kamu dulu pilot ya? Ayah kamu dulu ustadz ya? Bapak tahu mas, aku kalau dekat kamu aja menceramah aja. Suami istri bermanja-manja, bermesra-mesra, boleh nggak Dede? Boleh suami istri, ya nggak bu? Istri nih, ibu sebagai istri sama suami manja-manja, boleh nggak bu? Boleh. Ini suami kadang-kadang nih pengantin lama nih. Kan sering saya bilang, Pak Ustadz ngasih nasihat buat pengantin baru. Sebenarnya pengantin baru buat nasihat, pengantin lama ya pun nasihat. Yang udah mulai dingin ya nggak bu? Pengantin baru kan kayak bakwan baru matang, masih garing banget. Gitu. Kalau pengantin lama kayak bakwan goreng hari Senin, makan hari Jumat. Itu kalau sambal nggak banyak banyak nggak makan. Pemanasan nanti deh. Ngapain dulu kira? Jangan mentang-mentang malam Jumat kan langsung aja. Istri baru buat ngaji baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Suami masuk, kasih kode. Kata istri, Shadaqallah. Baru buat 1 ayat tadi. Kita biarin aja dia ngaji dulu ya kan. Pemanasan bang, ya langsung aja bang. Istri bermanja-manja sama suami boleh nggak bu? Boleh ya. Ini kan lagi kadang-kadang kisah nyata. Ini kadang istri kan suka lendotan ya? Oh lendotan ya? Senderan suami sini, senderan suami. Kata pengantin lama dari suaminya, "Sonoan apa?" Yalah abang, dulu senang banget kalau aku begini-gini. Dulu aku masih enteng karena udah berat. Bang ajar bapak. Pemanasan hadirin, ya namanya orang rumah tangga ya nggak bu? Istri bermanja-manja sama suami boleh nggak bu? Boleh. Suami pulang kerja nih, istri menyambut. Ada. Mau minum teh apa cucu? Kata lagi deh, waduh bini gue sakit. Iya aja lah. Suami istri bermanja-manja boleh nggak deh? Boleh. Memang istrinya kan. Istri kalau bukan sama suami sama siapa bu? Manja-manja, tukang sayur. Suami nggak manja-manja. Ini kadang tukang sayur manja banget, abang tambahin. Habis sama suaminya nggak boleh manja. Boleh, bermanja-manja. Hanya di mall nih cari baju yang tipis-tipis boleh nggak bu? Buat suami boleh nggak bu? Yang seksi. Boleh nggak? Boleh pakai jam 12 malam makanya. Jam maghrib, maghrib dipakai. Anak belum tidur. Nanya anaknya baju apa nih, Mama dingin banget ada Tasik. Jam 12 malam, Bu. Jangan maghrib. Kita ngomong apa sih nih?
pemanasan. Jangan sampai kita masuk Ramadan karena kondisi belum panas. Ini hadirin di mall nih. Ini mall hadirin pada sekarang nih. Kita lihat nih. Banyak kan biskuit ada itu. Itu biskuit bacaannya apa tuh? Selamat Idul Fitri. Puasa juga belum ada. Puasa juga belum, itu biskuit bacaan tuh. Selamat Idul Fitri. Wah, keren luar biasa ya. Pemanasan hadirin tuh. Saya yakin stok barang udah berapa bulan yang lalu kan. Kalau santai-santai kagak dapat hadirin, kagak dapat. Kita pengen besok khatam Quran, amin. Kita pengen bisa terawih tiap malam. Kita pengen ngantunin anak yatim. Amin. Kita pengen ngasih makan orang waktu berbuka puasa. Nggak mungkin kita dapatkan kalau nggak pakai persiapan. Ada orang yang dari sekarang udah mengalokasikan dana nih. Ini dana khusus untuk kasih makan besok waktu berbuka puasa. Ya kan? Bahkan saya ketemu ibu-ibu kemarin tuh udah beli baju baru buat anaknya dari sekarang. Ya kan? Saya beli baju sekarang, Ustaz. Saya pengen ntar Ramadan jangan repot. Beli baju sekarang buat anaknya. Pas bulan Syawal kekecilan. Anaknya makan mulu kali. Anaknya semangatnya tuh, gitu semangatnya. Ini perlu persiapan hadirin. Contoh yang lain. Anak kita nanti wajib puasa dikias. Anak kita wajib sholat umur balik, betul nggak? Anak laki baliknya berapa tahun? Kalau ngimpi atau usia berapa tahun dalam begitu? 14 tahun. Anak perempuan wajib sholat umur berapa tahun? Balik ya, kira dia head ya umur 9, 10, 11, 12 tahun. Tapi Rasulullah mengajarkan apa kata Nabi? Muru auladakum bis sholati inda sab'in. Suruhlah anak kamu sholat umur berapa tahun? 7 tahun. Pak Ustaz, kan anak saya wajib sholat umur 14 tahun. Kira-kira Nabi nyuruh mulai sholat umur 7 tahun. Kira-kira sebagai apa ini? Pemanasan. Sering orang tua bilang, Pak Ustaz, anak saya SMP, SMA, suruh sembahyang susah banget Pak Ustaz. Mungkin itu orang tua nyuruhnya udah kegedean hadirin. Betul nggak? Innal ghusuna idza qawwamta tadalat. Yang namanya dahan, ranting, pohonan baru numbuh kalau miring. Masih kecil hadirin, miring-miring nih. Kita lurusin bisa nggak hadirin? Bisa. Wala yalinu idza qawamtaul khasyabu. Akan sulit diluruskan kalau dia sudah menjadi pohonan yang besar. Yansha'us saghiru fina ala makana awwadahu abuhu innal usula 'alaiha yanbutus syajaru. Seorang anak akan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang dibiasakan orang tuanya, yang namanya akar, tempat tumbuhnya pohonan. Ini pohonan nih. Kalau akarnya kuatnya nih. Kuat hadirin. Itu pendidikan diri itu kayak akar pohonan. Jadi kalau akarnya kuat, pohonannya juga kuat hadirin. Dari kecil miring ini, kita nanam pohon rambutan miring hadirin, dicuekin, nggak diurusin. Udah gede, baru dilurusin. Beratnya nih? Berat. Meskipun wajib sholat umur 14 tahun, namun sudah disuruh sejak usia 7 tahun. Bahkan dalam buku fikih itu, fikih sunnah saya sabit mengatakan, anak laki umur 7 tahun, sudah mumayyiz ya, dia sah menjadi imam sholat. Mungkin di rumah punya ibu, kebetulan suami belum pulang, atau di rumah ada anak laki umur 7-8 tahun. Kita ibunya bilang, Bang, abang jadi imam bang, sholat maghrib berjamaah. Boleh nggak tuh? Boleh, sah sholat berjamaah itu. Pak Ustadz, anak saya belajar sholat umur 2 tahun, Pak Ustadz, 3 tahun, ada nggak tuh? Cuman kan 2 tahun kabur-kaburan, Bu. Ini enggak? Takbir nih, Allahu Akbar. Nengok belakang. Tapi kalau 7 tahun udah sholat yang benar. Nanti Ustadz umur berapa anak belajar puasa? Sama, dikiaskan dengan sholat umur 7 tahun. Maksudnya puasa yang benar hadirin. Puasa yang benar nih dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Kan kalau 5 tahun belajar puasa, kadang zuhur dia buka, asar dia buka. Tapi kalau udah 7 tahun belajar puasa yang benar. Walaupun kalau dia nggak kuat sih nggak dosa, masih belajar kan. Tapi diajarkan puasa yang baik dan benar. Ini namanya pemanasan. Semua ibadah hadirin. Apalagi nih ibadah haji dan umroh. Orang sebelah, apa kata Nabi? Qala Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Khudhu anni manasikakum. Ambillah olehmu cara manasik umroh dan haji kamu, ya kan? Orang mau haji, orang mau umroh, suruh apa itu? Manasik ya? Manasik sebagai apa hadirin? Sebagai manasan, latihan. Mungkin sebelum ketemu Ka'bah yang beneran di Mekah, ketemu Ka'bah yang bikinan lah, Ka'bah KW-KW-an, ya, latihan tawaf, ya kan? Diajarin sama pembina, Pak. Kita tawaf begini Pak nih, mulai dari sini. Kalau di sini doanya ini, ada bukunya tuh kan ya, buku doa kan. Nanti Pak, kalau desek-desekan Pak, nggak usah pegang buku dah, ya nggak? Doa yang dihafal aja ya nggak jadi. Kadang-kadang kalau lagi latihan gampang tuh, ya nggak Bu? Kalau tawaf beneran susah nggak dari itu? Desek-desekan tuh, megang kitab, ya pernah tuh.
Dia lagi waktu itu megang buku, nunduk. Lurus jalan, lurus. Apa dibelok saya kagak tahu. Kok makin lama makin lega gitu kan. Kagak usah orang. Diajarin sama pembina tuh, Pak Atta kalau manasik tuh Pak gini diajarin tuh. Tak kalau dosa-dosakan, penuh tuh orang dirin. Kadang-kadang yang maksa itu, border, ya, ke border, teriak-teriak, Allahumma, ini, itu. Penuh orang. Kemudian doa sendiri lah. Ya. Boleh nggak doa sendiri? Boleh hadirin. Karena kalau maksa itu diajarin mungkin tuh. Pak, ntar di Masjidil Haram ada sholat jenazah, diajarin ya. Takbir 4 kali, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Kadang-kadang hadirin biarkan meskipun gampang. Ada, saya mohon maaf nih. Tidak sedikit saudara kita kaum muslimin belum pernah sholat jenazah, hadirin. Ada nggak tuh? Ada, saya mohon maaf ya. Ada orang Islam tidak hafal surat Al-Fatihah. Ada nggak, hadirin? Ada, hadirin. Maka ibadah itu perlu juga pemanasannya Ramadan nih kan ya. Buka lagi buku tentang puasa yang membatalkan segala macam, hadirin itu. Biar masuk Ramadan dengan siap. Tadi orang pergi umroh tempat di Mekah tuh ada sholat jenazah. Diajarin nggak tuh? Begini. Ada yang belum pernah sholat jenazah, hadirin. Kan lo ceritain tuh. Di Masjidil Haram dia kagak ngerti. Ini enggak. Orang takbir 4 kali ngikut aja takbir. Ikut-ikutan hadirin. Pulang ke Jakarta. Bismillah asar takbir 4 kali. Bismillah maghrib takbir 4 kali. Tanya orang, "Yang apa nih, Pak?" Kalau di Mekah gini, kalau di Mekah nih. Pak, itu sembahyang jenazah, Pak. Bukan. Di Mekah gini katanya. Ente belum umroh, jangan ngomong katanya. Udah umroh nih. Karena kita bodo amat dah. Pakai manasik dulu sebelum berangkat. Berangkat aja, Bos. Latihan ada pemanasan, taskin namanya. Dulu di Indonesia kalau orang mau nikah harus ikut penataran di KUA, ya kan? Sekarang udah nggak ada sekarang tuh. Udah bagus ini ya. Kan kalau calon pengantin dulu kan harus ikut pelatihan calon pengantin di KUA. Ntar begini masalah hak dan kewajiban suami istri, masalah hubungan badan, segala macam boleh nggak boleh. Belajar dulu tuh. Ya kan sekarang udah nggak ada ya. Udah bagus hadirin sebagai pemanasan. Jadi masuk ke dalam aktivitas dalam kondisi sudah panas, sudah siap. Yang kita lakukan di siang hari ini mudah-mudahan demikian. Dalam rangka taskhir, mengingatkan. Ya, jadi biar kita tuh kita lagi Ramadan. Karena yang mungkin nggak perhatian ada juga hadirin, ada nggak nih saking sibuk pekerjaan kan dia lupa kalau Ramadan tinggal dikit lagi. Untung ada iklan sirop di TV tuh yang berulang-ulang terus tuh ada sirop nih. Kalau nggak ada iklan sirop orang nggak tahu tuh lagi puasa. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang kita lakukan sekali lagi sebagai persiapan pemanasan. Wabil khusus kita pengen ntar Ashrul Awakhir 10 terakhir puncaknya ibadah, hadirin. Tidak mungkin bisa kita raih kalau tidak ada pemanasan dari awal Ramadan. Ya kan? Maka di kerjaan-kerjaan yang mungkin bisa dikelarkan sekarang hadirin. Jangan sampai masuk 10 terakhir kita belum siap. Ya kan? Jadi dari awal Ramadan kita ibadah, pas masuk Ashrul Awakhir udah semakin siap dengan perencanaan yang baik sehingga mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan yang mulia. Kalau selama saya mengajar ada kesalahan, kekurangan, bercanda yang berlebihan, mohon dimaafkan hadirin. Insya Allah kita akan masuk ibadah sama-sama di bulan Ramadan yang mulia dengan hati yang lebih bersih, dengan hati yang lebih ikhlas. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita buka sesi tanya jawab ya. Cukup 2 pertanyaan saja karena waktu terbatas. Baik, dari atau bisa langsung aja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan adalah tentang anak berpuasa. Kebiasaan anak berpuasa itu saya pribadi melakukan kupon. Kalau sampai ke maghrib, kuponnya sekian. Kalau setengah hari kuponnya sekian gitu kan. Nah itu bagaimana? Baik, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Kata Nabi, permudahlah urusan, jangan dipersulit, dan gembirakanlah orang dan jangan ditakut-takuti. Salah satu prinsip dalam mengajarkan ibadah dengan cara tabsyir namanya. Tabsyir sama dengan menyampaikan berita gembira. Kalau dalam istilah modern, reward and punishment. Kalau diberi perintah diberikan reward kan, kalau nakal diberikan hukuman. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran. Rasulullah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Besok ngajarin anak kita puasa, jangan ditakut-takutin hadirin. Yang Bapak contohkan bagus sekali itu. Justru dengan cara diberikan motivasi, kasih reward. Ya kan? Nah, kamu kalau sholat, kalau puasa dari subuh
Saya maghrib dapat hadiah sekian. Ya kan? Ayah kasih ada uang 10.000, seneng nggak hadirin? Kita mau beli baju nak, ya kan? Kan sama juga dengan kita juga kan beli baju tak. Berarti kalau puasa sebulan ya 300.000 nak, boleh hadirin itu. Kalau dari pagi sampai johor ya 5.000 nak sekali. Kalau sampai maghrib 10.000, kalau sampai isya ya 15.000 nak. Dan itu bagus, namanya memberikan reward kan, Bashir apa bahasa Bushro, berita gembira gitu. Jangan ditakut-takuti. Nah, kamu kalau nggak puasa nak direbus mau loh nak. Itu anak ketakutan. Kamu kalau terawih nggak bercanda, ntar pulang terawih ayah belikan es krim. Bagus kan dia? Senang dia. Kasih reward kan. Jangan nakutin. Kamu kalau terawih bercanda nih lihat nih. Itu anak kalau nggak bercanda horor ada nih. Daripada dia taat karena takut, mendingan taat karena cinta, taat karena senang. Ya. Kita berpuasa apa kata Nabi? Bushro. Beliau menyampaikan berita gembira. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala Rasulullah, siapa yang puasa di bulan Ramadan diberikan ampunan baginya yang dulu dan yang akan datang. Apa kata Nabi? Man fattara shaiman. Siapa orang yang ngasih makan orang saat berbuka puasa nih, falahu mithlu ajris shaim. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Bukankah di berita gembira? Ya enggak ada. Sahabat tanya, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattiru bi sunabi. Tidak semua kita punya kelebihan harta diberikan kepada orang lain pas buka puasa. Orang kaya sih enak, duitnya banyak, ya enggak? Yang kerja di mall Kota Kasablanka duitnya banyak nih, amin. Ya kan? Kan tidak semua kami diberikan kelebihan harta, Nabi. Apa kata Nabi? Beliau memberikan kabar gembira, kata Nabi, pahala ini berlaku buat siapapun. Meskipun yang diberikan walau jur'atamain, seteguk air, au labanin, susu, au sebutir kurma, kata Nabi, dia mendapatkan pahala itu. Waman ashba'a shaiman, tapi yang ngasih makan orang berbuka puasa sampai kenyang, mungkin ada nasinya, ada ayam gorengnya, ada jeruknya, ada sambalnya, ada tumisannya, apalagi itu, ada susunya, ada jusnya, apalagi itu, ada amplopnya. Kata Nabi, dia akan diberikan kesempatan minum di telagaku, min haudi. Siapa yang minum di sana, la yasma'u ba'daha abad. Dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Gitu kata Nabi. Besok sekali-kali, tadi saya bilang beli korma dari masjid. Boleh juga sekali-kali kita beliin nasi box gitu kan, 5 kotak hadirin, kasih kepada orang yang membutuhkan. Nggak masih orang susah nih, teman kita hadirin. Boleh nggak tuh? Boleh kan? Jadi kita mendapatkan pahala ngasih makan orang berbuka puasa, baik yang sederhana ataupun yang berat. Peluang berbuat baik mudah-mudahan besok, termasuk kepada anak-anak kita. Jadi berbuat baik dengan cara diberikan motivasi, ya kan? Motivasi. Kalau kamu puasa, ayah kasih kupon, ya kan? Kupon hadiah maksudnya Pak? Bukan masalah ngomong. Iya, pokoknya buat motivasi kan? Itu boleh saja hadirin. Ya kan? Dan banyak hadis kan menjelaskan demikian, orang yang begini mendapatkan pahala 10 kali lipat, ya kan? Bukankah ini motivasi untuk berbuat kebaikan? Wallahu a'lam bishawab.